Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar permisal yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada? Kali ini kita berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus Ekuator TV yang kami siarkan dari lokasi Art Gallery WhatsApp Jalan Kusuma Bangsa 11 Kota Tarakan. Dan pada edisi kali ini kita spesial menghadirkan tamu dari Kadin Kota Tarakan, yaitu Bapak Effendi Gunardi SE selaku Ketua Umum Kadin Kota Tarakan yang kita gelar dalam rangka memperingati anniversary Kadin Nasional yang ke-53. Apa kabar Pak Fendi? Ya. Sehat. Happy anniversary ya Pak Fendi yang ke-53. Strong. Sukses. Ya, terima kasih. Pak Fendi, tanggal 24 September kemarin, Kadin Nasional memperingati HUT yang ke-53 tahun, di mana di situ disebutkan bahwa Kadin menggalang suatu program yaitu tentang sukseskan vaksinasi nasional, kemudian dukung pemulihan ekonomi nasional atau PEN, serta dorong UKM naik kelas. Nah, ini saya rasa 3 program yang spektakuler, dan kenapa 3 program ini menjadi skala prioritas bagi Kadin Nasional? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, memang kita menghadapi pandemi ya. Kita sudah menghadapi dari 2019. Kalau di Indonesia kita merasakan itu dari 2020. Sampai dengan saat ini kita masih dihadapi dengan pandemi. Jadi 3 program yang kita usung dalam tema tahun ini, memang yang pertama mendukung vaksin. Memang itu yang penting, karena menciptakan herd immunity ini penting bagi semua masyarakat Indonesia. Karena kalau kita telah mencapai itu, maka perlahan-lahan kegiatan kita itu akan berangsur-angsur membaik. Seperti itu, ya psikologis ya. Kalau yang belum vaksin, tentunya itu juga menjadi sesuatu yang psikologis kita untuk takut untuk keluar, bersosialisasi dan sebagainya. Maka semua kegiatan akan terkendala. Seperti itu. Itu dimulai dari awal pandemi bergulir atau baru aja tahun di 2001 ini? Dari awal kita sudah selalu berpikir dan selalu bagaimana bekerja sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi. Kalau kemarin kita sempat melaksanakan vaksin mandiri, seperti itu. Nah, itu kan untuk pengusaha-pengusaha, untuk perusahaan yang berbayar, dan saat ini tentunya negara juga hadir untuk membantu percepatan vaksinasi, seperti itu. Nah, kalau itu sudah terlaksana, maka kegiatan kita akan menjadi berangsur membaik. Nah, yang kedua terkait peningkatan ekonomi. Ya, tentunya ini sangat dibutuhkan. Di saat pandemi ini semua merasakan dampaknya, semua merasakan gejolak daripada pandemi, dan akhirnya perekonomian akan menurun. Seperti itu. Ini terjadi bukan hanya di Kota Tarakan, provinsi dan nasional, ya, bahkan ini dunia. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat ketahanan nasional itu salah satu pengaruhnya, pendukungnya adalah perekonomian. Apabila ekonomi jatuh, maka ketahanan nasional akan berubah, akan berpengaruh. Seperti itu. Jadi kayak kesehatan juga, ini membuat ketahanan nasional akan berpengaruh. Spesifiknya siapa Pak itu yang ditarget oleh Kadin Nasional untuk masalah PEN di sini? Kalau PEN kan tentunya untuk UMKM ya. UMKM ya? UMKM. Jadi tidak hanya perusahaan yang besar atau yang mereka punya nama lah ibaratnya seperti itu, tapi menambah sampai dengan level UKM dan memang, pengusaha kecil. Kalau untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional, memang dia lebih kepada yang makro. Makro. Bukan mikro. Kenapa saya bilang makro? Memang pengusaha UMKM ini jauh lebih besar. Contoh di Kaltara itu pengusaha UMKM, pengusaha kecil itu jumlahnya 90% sekian, seperti itu. Dan menengah jauh lebih besar. Yang pengusaha menengah itu memang sekitar 6-7%. Sisanya 3% adalah pengusaha besar, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat tujuannya kemana, PEN ini memang lebih banyak kepada masyarakat yang menengah ke bawah, seperti itu. Tapi tentunya kalau mereka sudah terbantukan, maka pengusaha yang besar juga akan terbantukan, seperti itu.
Ya kita tahu bahwa UKM dikenal sebagai soko guru sebuah negara ya, karena kekuatan untuk saat pandemi seperti sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar malah justru gulung tikar, dan UKM lah yang saya rasa lebih kuat untuk tetap tegak berdiri di dalam suasana pandemi. Nah, ada strategi khusus mungkin Pak Fendi yang bagaimana merangkul rekan-rekan dari golongan UKM? Ya, kalau strategi khusus tentunya kalau di Kadin Kota Tarakan sendiri memang pada saat pandemi kita punya program yang namanya Kadin Tarakan Bicara, seperti itu. Kadin Tarakan Berbicara ini memang kita programkan khusus di masa pandemi sebagai alat mempublikasikan, terus memberikan pemahaman, pengertian kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama terkhusus di Kota Tarakan, untuk apa informasi terkait perekonomian. Ya, karena supaya informasi itu sampai. Seperti itu, dan memang kita mengurangi berkumpul ya, seperti itu. Jadi pemahaman, aturan, regulasi, kemudian apa pengembangan dan sebagainya kepada narasumber-narasumber yang memang kredibel, itu yang kita lakukan. Karena memang penting kalau kita daripada kita nggak mendapatkan wawasan tersebut kan jadinya repot ya. Itu ya. Seperti itu. Nah kemudian jadi pasrah terhadap kondisi pandemi malah membuat kita jadi semakin terpuruk gitu ya. Jadi tetap berusaha untuk eksis, melakukan apapun yang bisa dilakukan di saat-saat kondisi serba keterbatasan seperti ini. Betul. Terkait UMKM juga kita kan memang ada pendampingan ya. Pendampingan, pelatihan, ya yang saya sedihkan, yang kita semua sedihkan, Kota Tarakan terkhususnya, ya kemarin Wakil Ketua kita, Pak Mas Eko Pristiawan, memang meninggal. Seperti itu. Yang saya memang dari dulu menjuluki beliau itu sebagai Bapak UMKM Kalimantan Utara. Nah, kami sangat kehilangan, dan memang dalam waktu dekat kita lagi sambil mencari sosok yang tepat, figur baru yang memang hidup harus berjalan ya. Terus organisasi tetap harus berjalan dan pembinaan tetap harus berjalan. Makanya kami lagi mencari sosok untuk mengganti Wakil Ketua bidang UMKM tersebut. Seperti itu. Memang berat dan sulit untuk mencari orang sosok seperti Mas Eko. Cuman kita yakin itu pasti ada, seperti itu. Kalau untuk kembali lagi ke program Kadin Nasional, bahwa Kadin Nasional ini kan programnya harus menyeluruh ya Pak ya, seluruh Indonesia gitu. Bagaimana dengan rekan-rekan misalnya di Kadin kota lain, apakah mungkin juga ada saling interaksi, mungkin ya memberikan inspirasi satu sama lain bahwa kami di Kadin kota ini sedang melakukan ini dan sebagainya seperti itu? Ya, kita punya forum ya. Kita punya forum Kadin, terutama untuk ketua-ketua Kadin, baik kabupaten kota bahkan provinsi dan nasional. Itu kita punya forum di WhatsApp juga punya. Itu kita memang banyak bertukar pandangan, terus peluang-peluang apa, ide-ide seperti itu. Karena memang di dalam kondisi seperti ini kan kalau kita butuhnya komunitas seperti itu. Kita saling berbagi informasi, bahkan regulasi-regulasi yang memang pro rakyat, seperti itu. Karena memang Kadin adalah mitra pemerintah yang terkait bukan hanya penggerak ekonomi, tapi bahkan sampai regulasi juga kita menjadi mitra terbaik daripada pemerintah terkait bidang ekonomi, seperti itu. Ada kendala spesifik apa nih Pak mungkin yang dirasakan dalam mewujudkan 3 program besar tadi, khususnya untuk Kadin Kota Tarakan? Ya, kalau dalam kendala dalam 3 program besar tadi, tentunya yang pertama memang terkait vaksin. Di awal-awal pandemi kita kesulitan, karena pemahaman masyarakat terkait pentingnya vaksin itu masih sangat minim. Ketakutan Pak ya? Ketakutan. Kejadian-kejadian yang mungkin ya sering disebarkan melalui benar. Karena memang kemarin di media sosial kan kita banyak menerima hoax ya, terkait ada yang nggak kuat, ada yang meninggal dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan penyebab utamanya itu apa, seperti itu. Dan apa yang dilakukan Kadin? Kita terus melakukan sosialisasi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kebetulan kemarin Juli kita ada Wakil Ketua Bidang Kesehatan, kebetulan Ibu Siti Rujiah, itu Ibu Wali Kota, kebetulan kita membuat vaksinasi kemarin dari Kadin di bulan Juli, vaksin pertama dan kedua itu sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan kembali melaksanakan, kali ini bergabung dengan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda,
Kita kan ada juga di Kaltara, ada di Tarakan, dan kabupaten lain. Kali ini kita bekerja sama supaya bisa mencapai pemerataan. Karena kalau kita melaksanakan dari kita aja, takutnya tidak semua dapat. Nah, akhirnya kita menggandeng, siapa tahu ada yang belum, terutama kepada pengusaha dan UMKM. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi kita terus melakukan, karena ekonomi ini tidak boleh mati, tidak boleh redup, karena harus tetap berjalan, seperti itu. Memang kendalanya yaitu lagi-lagi pandemi. Pandemi ini sangat besar pengaruhnya, terutama kita daerah perbatasan ya. Perbatasan, Malaysia saat ini juga lagi lockdown. Ini udah berjalan setahun, lockdown belum dibuka-buka dari Malaysia. Nah, karena kita berbatasan, ini pengaruh sekali, sangat pengaruh sekali. Kenapa ya? Memang program kita memang kerjasama antar negara tetangga itu penting, ekspor impornya penting. Nah, ini jadinya kendala buat kita. Tapi dengan dukungan dari pemerintah yang dilakukan oleh Wali Kota Tarakan, Pak Dr. Hairul, itu membudayakan menggunakan batik. Ya, ini sangat membantu UMKM kita, terutama pembatik. Dan ini sangat didukung oleh pemerintah provinsi. Termasuk sinyal itu Pak ya? Iya, nah itu di Tarakan kan kita dibudayakan oleh Pak Wali Kota sinyal, menggunakan sinyal. Nah, ini didukung juga dengan perda dari provinsi, Bapak Jainal dan Bapak Jansen. Itu penggunaan batik di hari Kamis dan Jumat, kemudian aksesoris daerah di setiap tanggal 25 setiap bulannya, hari apapun itu kita menggunakan batik. Nah, ini kan sangat membantu daerah, sangat membantu pengusaha lokal, dan pemberdayaan, pemaksimalan menu khas daerah ini menjadi sesuatu pendorong UMKM kita untuk hidup. Sebagai oleh-oleh begitu ya, Pak? Oleh-olehnya hidup, terus UMKM hidup, kemudian hidangan-hidangan untuk rapat dan sebagainya itu olahan. Menggunakan olahan dari rekan-rekan UKM. Seperti itu. Nah, ini kan sangat baik ya. Ini program yang kita dukung, kita apresiasi kepada pemerintah, baik wali kota dan gubernur. Seperti itu. Ya, satu lagi nih Pak, yang agak sedikit krusial. Ya. Strategi apa yang diterapkan dari Kadin Kota Tarakan khususnya untuk menjalankan program di mana pasti nih ada keterbatasan biaya. Oh, iya. Ya, dengan kondisi pandemi seperti ini kita bisa rasakan bahwa semua sektor mengalami itu, dan bahkan mungkin anggaran-anggaran juga banyak yang tidak dicairkan kepada yang membutuhkan dan sebagainya, karena alasan lebih diprioritaskan digunakan untuk COVID dan penanganan pandemi seperti itu. Nah, apa strategi Bapak untuk kita tetap jalan tapi dengan segala keterbatasan dana? Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Ya, ini mungkin saya jelaskan sedikit, kembali kita rewind. Kadin Tarakan ini memang sudah vakum dari 2016, karena memang kepengurusannya kemarin itu telah habis di 2016, kemudian kita mulai lagi kemarin kita melaksanakan muskot itu di tanggal 7 Desember ya, 7 Desember 2020, kemudian kita melaksanakan pelantikan karena kita pahami juga bahwa bantuan negara, bantuan dari pemerintah daerah tentunya itu dianggarkan jauh di pertengahan tahun. Karena kita melaksanakannya di akhir bulan, akhir tahun di Desember, jadi memang tahun ini kita puasa. Jadwalnya nggak ketemu ya Pak ya? Tapi saya yakin dengan kekuatan Kadin Tarakan, pengurusnya, ini kan kita urunan, dan semua program kita laksanakan dengan segala keterbatasan. Yang penting semua regulasi, semua hubungan antara government to business, business to business tetap dapat berjalan. Seperti itu. Toh kita dari Desember kita pelantikan, Januari sampai dengan September ini semua program kita masih baik-baik saja, masih berjalan. Biarpun memang dengan segala keterbatasannya, tapi berjalan. Dan fokusnya memang kita mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Vaksinasi kita laksanakan di bulan 7 ya, di bulan 7. Terus UMKM kita tetap jalan, dan kita sampai sekarang masih membuka diri bagi semua UMKM, bagi semua pelaku bisnis,
apabila butuh pendampingan, pendampingan sampai dengan marketing dari teman-teman pengurus Kadin, kita masih membuka diri. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang Kadin nasional, saya kepengen bicara secara lebih detail tentang kiprah Kadin Kota Tarakan ya. Spesifiknya Kadin itu hadir di Kota Tarakan tahun berapa itu Pak ya? Ya, Kadin Kota Tarakan. Jadi kapan hadirnya Kadin Kota Tarakan? Hadirnya Kadin Kota Tarakan mulai dari terbentuknya Kotamadya, Kota Tarakan. Kalau kita berbicara Kadin hadir di Tarakan, itu dari sebelumnya. Sebelum terbentuknya Kota Tarakan. Malah lebih tua Pak ya? Oh iya, karena dulu kita masih di naungan Kaltim. Oke. Seperti itu. Jadi sebelum terbentuknya Kota Tarakan, Kadin sudah ada. Seperti itu. Nah memang Kadin ini kan seperti yang kita tahu, sudah 53 tahun. Dan di Tarakan ini ketua yang terdata sebelum saya itu ada 5 orang ketua sebelum saya, dan itu masanya ada yang 2 periode, ada yang 1 periode, seperti itu. Dan 1 periode kepengurusan Kadin itu 5 tahun, seperti itu. Jadi sudah lumayan lama. Lumayan lama. Sebagai organisasi yang paling senior ya ibaratnya dibandingkan dengan HIPMI dan sebagainya. Kalau senior jelas karena ini Perpres ya. Ini bukan dari kementerian tapi Perpres, dibentuknya dari peraturan presiden, dan memang ini menjadi induk dari organisasi industri, kamar dagang dan perekonomian. Seperti itu. Cuman ada satu hal yang agak sedikit mengganggu saya Pak Fendi. Ya. Kadin dirasakan sebagai satu lembaga yang agak sedikit eksklusif. Jadi mungkin rekan-rekan kita di golongan UMKM atau pengusaha kecil agak segan untuk bisa bergabung di Kadin. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk tentang hal ini ya? Ya, memang kalau dibilang eksklusif, ya mungkin karena memang di dalamnya adalah orang-orang pengusaha. Kalau pengusaha tentunya dia punya attitude sudah berbeda dengan yang biasanya. Seperti itu. Dan sebagai dia induk organisasi kamar dagang, industri dan perekonomian, tentunya dia memiliki, bukan saya menganggap remeh, tidak, tapi setidaknya kalau kita berbicara tentang, berbicara tentang tingkatan, level atau kasta pun di bidang perekonomian dia memang paling tinggi. Tapi untuk kepengurusan kita saat ini kita membuka diri. Kita sangat membuka diri. Kita punya 28 bidang, 28 wakil ketua. Dan itu kita sangat welcome karena kami komitmen, kami ada untuk membantu seluruh pelaku ekonomi. Jadi UMKM itu pun juga sesuatu kekuatan yang besar untuk perekonomian kita, dan kita siap turun seperti itu. Cuman tentunya Kadin ini tidak turun ujuk-ujuk kepada personal. Tapi kalau misalnya UMKM itu punya organisasi, punya koperasi, kita akan turun seperti itu. Betul, karena tentunya ya Ibu, kalau kita berbicara ekonomi, organisasi ekonomi aja begitu besar, begitu banyak, seperti itu, asosiasi-asosiasi di bawahnya begitu banyak. Kalau kita menaungi itu saja, kita secara pribadi nggak kerja dong gitu. Ya, jadi akhirnya memang Kadin akan terbuka kepada seluruh pelaku ekonomi melalui asosiasi, organisasi yang memang di bidang ekonomi, seperti itu. Kalaupun dia nggak punya, dia boleh bermohon, tapi dalam kelompok. Seperti itu. Komunitas begitu ya, kan? Kalau kita dalam 1 orang, 2 orang, personal itu, memang kita jarang terlalu makro cakupannya mungkin Pak ya? Karena tentunya pengurus juga kan manusia biasa, kita juga punya rumah tangga. Betul, kan betul. Gitu. Kita perlu kompor harus menyala kan begitu. Betul. Tapi saya lihat kesibukan kesibukan Kadin ini luar biasa eksistensinya sampai ada semacam sentilan nih Pak ya. Kadin Kota Tarakan, rasa Kadin Kaltara begitu ya. Jadi saya lihat kiprahnya begitu masif gitu ya. Sebenarnya apa sih program khusus dari Kadin Kota Tarakan itu? Saya lihat juga ada beberapa bidang-bidang di dalamnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, terkait tadi yang kita sampaikan bahwa Kadin Kota Tarakan rasa Kaltara. Ini mohon izin senior-senior di Kadin Kaltara, saya juga nggak berani melewati
Karena setiap kegiatan Kadin Tarakan tentunya saya koordinasi dengan provinsi dan nasional, seperti itu. Kenapa sih kita bisa sampai dirasakan seperti itu? Karena mungkin, karena yang Ibu tadi sampaikan bahwa kok kita Kadin Tarakan itu masif, gitu, aktif sekali gitu. Nah, karena memang hubungan saya sebelum menjadi Ketua Kadin Kota Tarakan, saya memang Wakil Ketua Bidang IT dan Industri Kreatif di Kadin Kalimantan Utara, seperti itu. Jadi nyambung Pak ya, ininya. Benar. Dan kebetulan saya selalu dipercaya apabila ada kegiatan-kegiatan Kadin Kaltara untuk menjadi narasumber dan sebagainya, hubungan luar negeri dan sebagainya, kebetulan saya memang aktif. Nah, akhirnya lebih banyak jaringan. Nah, akhirnya seperti yang kemarin kita laksanakan, ada seminar, webinar dari Institut Studi dari Sabah. Nah, itu kan juga hubungannya langsung ke kita. Seperti itu. Ini juga luar biasa. Saya berharap kemarin mereka mengundang Kaltara, tapi mungkin ada kesibukan dan lain hal. Akhirnya yang Kadin Kaltara nggak sempat hadir. Jadi memang kita yang menjadi narasumber. Kemarin seperti itu. Spesifik programnya Pak, dari sekian program yang mungkin digagas oleh teman-teman Kadin Tarakan, apa yang lebih menjadi skala prioritas mungkin ya? Kalau bicara program pasti banyak sekali, tapi mungkin ada yang lebih skala prioritas dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Kalau program kita punya ada 11 program unggulan Kadin Kota Tarakan. Dan yang memang berjalan terutama adalah memang Coffee Morning. Coffee Morning. Coffee Morning. Kemana itu Pak? Ya, ke beberapa kita instansi? lakukan yang pertama kemarin memang audiensi kepada Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kemudian kepada Wakil Wali Kota Tarakan. Kemudian kita kepada Kepala BI. Kemudian kepada Ketua DPRD. Seperti itu Kota Tarakan. Dan masih banyak lagi. Karena memang kita menganggap semua itu kita punya hubungan government to government harus baik. Karena kita memang organisasi plat merah. Kita adalah mitra strategis dari pemerintah di bidang ekonomi. Jadi terkait kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, kita harus pahami dan kita harus seiring sejalan dengan pemerintah supaya masyarakat pelaku ekonomi juga nyaman, seperti itu. Jadi terkait regulasi, kita kepada memang empunya yang punya regulasi, kemudian BI selaku memang wadahnya keuangan, seperti itu. Kepada DPRD sebagai perwakilan dari rakyat, kita butuh memang masukan-masukan dan diskusi terkait aturan-aturan yang berlaku, karena mereka juga salah satu penentu untuk mengetuk regulasi itu baik atau tidak. Kemudian kita melaksanakan kepada pelaku usahanya sendiri, seperti itu. Nah, untuk program lainnya itu tadi Kadin Tarakan Bicara, ini sebagai wawasan, pemahaman, itu penting, karena di masa pandemi, yaitu tadi sosialisasi online, ya Pak ya? Dunia online sangat penting, ya seperti Ekuator TV luar biasa. Ya, Ekuator TV ini TV online ya Ibu. Ya, siap. Nah, ini kan gebrakan yang luar biasa. Gitu. Tarakan hadir dengan TV pertama kayaknya yang online. Iya. Di Kalimantan Utara bahkan. Terima kasih. Ya, ini kan sesuatu inovasi karena memang di dalam masa pandemi ini IT sangat dibutuhkan. IT sangat dibutuhkan. Sekali lagi, kalau kita bekerja dengan IT, biarpun kita tidur, dia kerja. Betul sekali. Seperti itu. Betul Tapi sekali. kalau kita bekerja langsung, ini malah ada waktu. Kita bukan robot. Jadi itu juga merupakan salah satu penyebab kenapa Kadin begitu cepat mencuat di permukaan dalam. Padahal kita tahu bahwa tadi Bapak masa jabatan baru mulai Desember ya Pak ya, 2020. Ya, masih seumur jagung ini. Tapi Desember, sudah punya nama di Tarakan ini ya. Ya, karena memang komitmen kita bersama ya, komitmen pengurus Kadin Kota Tarakan, memang kami mau hadir, bukan hanya nama, kami benar-benar organisasi yang mau bergerak, tapi tentunya kita sangat membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat, biarpun ada segelintir teman-teman yang memang kalau disebut apa ya, zaman sekarang ini haters ya, haters. Tapi haters itu membuat kami bangun, kita tumbuh malah. Seperti itu penguat kita sebagai koreksi. Bad news is good news ya Pak? Ya, saya menganggap selalu bad news itu is a good news, karena itu penguat kita. Iya. Kalau kita sekali mendengar udah langsung kita baper ya. Baper, begitu. Nah, ini kan repot. Iya. Seperti itu. Jadi memang selain Pak Wali Kota menyampaikan ini adalah Kadin era baru, memang mayoritas anak muda, ya beginilah kita.
bahasa-bahasa gaulnya kita udah paham juga, dan kita memang semua rasanya anak muda ya, dan kita masih mendengar para senior untuk memberikan pandangan dan masukan. Sebagai advisor ya Pak ya? Ya. Program unggulan ada lagi yang memang ekspor langsung dari Kota Tarakan, itu memang sudah dilaksanakan, tapi yang ada kan belum semuanya maksimal. Kami mau melaksanakan secara maksimal dengan menggandeng semua pengusaha supaya kita punya produk-produk unggulan seperti perikanan, udang, kepiting, ikan, kayu, kita bisa ekspor langsung dari Kota Tarakan secara bersamaan. Nah, ini menjadi PR besar kita, dan kendala memang pandemi sekali lagi itu yang membuat beberapa negara masih menutup dan membatasi. Seperti itu. Harapannya ini akan berjalan terus. Kita juga aktif di dalam komunikasi dengan baik dalam negeri dan luar negeri. Ini dalam waktu dekat kita akan melaksanakan BIMEGA. BIMEGA itu memang kerjasama antar negara, 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Dalam waktu dekat memang akan dilaksanakan di Manado. Dalam bentuk apa itu Pak? Kita sudah pernah melaksanakan dulu 2018 di Swiss Bell, Kota Tarakan, dan tahun ini akan berpindah ke Manado. Karena Manado juga geografisnya dekat dengan Davao. Semacam conference gitu, conference bersama yang digagas oleh pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun 4 negara tadi? Betul, karena itu memang negara terdekat ya, Asia terdekat kita. Menarik sekali itu sepertinya Pak. Sangat menarik, ya. Seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini berapa sebenarnya Pak Fendi jumlah pengusaha lokal Tarakan yang tergabung di dalam Kadin, baik itu pengurus maupun sebagai anggota? Ya, kalau dalam pengurus sendiri kita ada 33 orang pengurusnya. Kalau biasanya memang kepengurusan Kadin ini besar ya, bisa sampai 70-an, bisa sampai sekian. Tapi kali ini ya mungkin karena pandemi juga, dan kita berharap kali ini semua yang masuk di dalam kepengurusan Kadin aktif seperti itu. Dan memang nggak mudah menggerakkan orang, apalagi di masa pandemi. Jangankan menggerakkan organisasi, bisnis sendiri aja repot kan begitu. Apalagi dengan segala keterbatasan dana. Betul. Makanya ini kita akan lebih selektif, yang penting bisa kinerja maksimal seperti itu. Nah, kalau terkait anggota Kadin, kalau pengurus tadi sekitar 33 orang. Kalau anggota Kadin sebetulnya rata-rata pengusaha itu menjadi anggota Kadin seperti itu. Dari data Bapak, berapa sekitar pengusaha yang tergabung mungkin di Kadin sampai dengan saat ini? Kalau kita mulai mengambil data kembali ya, dari Desember kemarin sampai hari ini, base data kita sekitar anggota Kadin masih ada sekitar 700 sekian. 700-an? Ya, 700-an. Kalau jumlah total pengusaha sendiri lebih dari itu mestinya ya? Sangat banyak. Kita sangat Dan banyak. berapa persen kira-kira yang mau berminat bergabung di dalam organisasi ini? Ya, karena gini, kalau Kadin ini kan memang kebutuhannya adalah suatu syarat pengusaha, perusahaan untuk syarat tertentu. Contoh misalnya untuk pekerjaan pengadaan barang, jasa pengadaan barang. Jadi yang memang berkaitan dengan pemerintah. Seperti itu. Dia menjadi salah satu syarat. Itu dia. Jadi tidak semuanya berkeinginan untuk bergabung. Begitu itu ya dia. Pak. Tapi apa yang diurusin oleh Kadin? Semua bidang ekonomi. Ya Pak Fendi, menarik tadi ya di segmen kedua bahwa Bapak menyebutkan beberapa program-program gitu ya. Saya agak sedikit tergelitik nih, kira-kira hasil kerja konkret apa nih yang sudah dibuat oleh Kadin Kota Tarakan yang memang dirasakan oleh masyarakat gitu? Ya, kalau kita berbicara yang 3 tadi ya, 3 program utama ulang tahun Kadin, ya memang yang kita sudah laksanakan itu yang pertama vaksin memang. Vaksin ya Pak ya? Vaksin dengan bekerja sama dengan pemerintah, kita telah melaksanakan dari awal sampai dengan yang kita lakukan khusus Kadin untuk pelaku pengusaha, pelaku ekonomi dan UMKM kemarin yang kita laksanakan di Puskesmas Bengkok. Kemudian dalam waktu dekat ini yang bersama HIPMI dan mungkin PWI saya akan coba, karena PWI juga informasinya tadi masih ada beberapa yang belum tervaksin ya, yang belum divaksin, karena saya anggap ini penting karena orang-orang media ini kan yang terdepan ya. Selain dari Dinkes, Dinas Kesehatan, Nakes, ya wartawan ini penting. Kalau saya berpikir begitu. Nah, ini program yang memang di masa pandemi ini konkret. Kemudian terkait
regulasi-regulasi tentang pelaku ekonomi bersama pemerintah, Pak Wali Kota, kemudian yang tadi kita sampaikan waktu program batik untuk membantu UMKM, terus Singal. Itu ada kontribusi Kadin di situ ya untuk mendesak pemerintah kota. Dari Pak Wali Kota kan selalu mengundang ya, selalu mengundang untuk diskusi apa dampak dari kebijakan, dan itu kita semua mendukung. Terus olahan-olahan tradisional, olahan-olahan setempat untuk menjadi menu-menu hidangan, baik itu di pemerintahan dan di hari-hari biasa menjamu tamu. Jadi konsumsinya langsung dari rekan-rekan UMKM gitu Pak? Benar, seperti itu. Karena kalau kita selalu menggunakan produk yang lain kan akhirnya dia punya bahan-bahan komposisi pastinya harus dari luar. Ya, tapi bagaimana kita melakukan suatu kebijakan membuat ekonomi itu berputar di lokal. Seperti itu. Dan ada lagi tadi yang kita bersama Pak Ketua DPRD. Oh ya, gerakan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Good Government. Itu Pak Muhammad Yusuf Natadinata. Itu kebetulan juga anggota DPRD. Itu pengurus kita juga. Itu gerakan bantu kawan. Nah, ini kita selalu menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Tarakan tentunya. Kita berharap gerakan bantu kawan ini adalah gerakan di mana kita membantu sekitar kita, lingkungan kita, mulai dari teman, tetangga, dan lokasi yang ada di Kota Tarakan. Kita saling berbagi. Apapun yang dia jual, apapun yang kita butuh, mulailah kita berbelanja. Milik teman sendiri gitu Pak ya? Teman sendiri, seperti itu. Kalau kita selalu, mohon maaf nih, yang online-online di luar, ya akhirnya dananya membantu orang luar, tidak membantu kita di lokalan. Seperti itu. Nah, segala usaha-usaha yang ada di lokal kita bantu. Teman buka usaha apa, kita datang, dengan kita pribadi datang membeli, itu sudah sangat membantu. Dan kalau dihitung-hitung sama aja sebenarnya ongkosnya Pak ya, dengan ongkos kirim. Betul. Anggaplah biarpun lebih mahal sedikit misalnya, paling tidak kita membantu teman-teman yang lagi kesulitan, lagi berjuang, seperti itu. Kalau semua masyarakat Kota Tarakan itu menyadari akan perilaku gerakan bantu kawan ini, saya yakin kesejahteraan itu akan hadir di Kota Tarakan. Tanggapan dari rekan-rekan di Kadin sendiri tentang gerakan itu Pak? Oh, itu sangat apresiasi ya. Dari semua bidang mendukung kegiatan tersebut? Sangat mendukung, karena memang ini adalah cara kita untuk memperkuat perekonomian. Karena kalau kita, sekali lagi saya bilang, kalau keuangan kita berputar di daerah sendiri, maka kekuatan ekonomi itu akan meningkat. Tapi kalau kita membuat contoh, mohon maaf, batik misalnya, kalau kita membeli batik dari Jawa, anggapan 100.000, contoh ya, 100.000, kita menjual 125.000, 100.000-nya kemana? Kan begitu, 100.000-nya kan keluar daripada Kota Tarakan. Betul. 25.000-nya masuk ke sini. Betul. Tapi yang kita inginkan bagaimana caranya 125.000 itu masuk di Kota Tarakan. Caranya itu tadi, dengan membantu kawan, kita belanja apa yang barang yang dia jual, kita menggunakan batik khas daerah, kita menggunakan singal, terus sajian yang memang dibuat oleh lokal. Nah, itu akan jauh lebih baik dan membantu. Tantangannya apa Pak? Apakah mungkin dari kadang-kadang ada pertimbangan segi kualitas, misalkan brand dari luar akan sedikit lebih bagus dalam tanda petik daripada produksi dari rekan-rekan di lokal sendiri? Benar, tantangannya memang di situ. Yang pertama dari kualitas, tentunya kualitas kita terbatas. Dan ini kita juga, apa solusinya? Kita membuat pendampingan tadi. Melakukan pendampingan dan marketing. Seperti itu. Kalau tidak kita dampingi, kita tidak melakukan pelatihan, maka ini juga tidak akan meningkat. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang menjadi masalahnya? Ya memang selain kualitas, ya variannya, kreativitasnya. Ini yang kita selalu dorong, kita tekankan kepada teman-teman pelaku UMKM. Kalau kita menyajikan, contoh ya, disampaikan oleh Pak Wagub, Pak Jansen, yang memang sudah dilakukan di Malinau, dan itu terlaksana baik. Kalau dulu pisang hanya dibuat pisang saja, sekarang kan bisa banyak macam nih. Keripik pisang, bisa jadi keripik salib pisang, ya, bisa jadi pisang hijau, iya, pisang hijau, kan begitu kan? Mau jadi apapun bisa jadi olahan, seperti itu. Jadi memang kita menekankan bagaimana peningkatan kreativitas dan inovasi daripada
pelaku ekonomi. Ada pelatihan-pelatihan mungkin Pak yang direncanakan oleh pihak Kadin dalam rangka meningkatkan kualitas dan kreativitas dari rekan-rekan kita? Ya, sementara ini memang dalam berapa bulan ini kita vakum karena memang ya itu tadi saya bilang memang wakil ketua bidang UMKM kita lagi mencari sosok yang baru, ya? memang bisa menggantikan posisi beliau kayak begitu, karena memang ini kita sangat kehilangan UMKM, dunia UMKM sangat kehilangan beliau seperti itu. Ya. Kita coba beralih ke dunia perikanan ya sebagai sektor utama di Kota Tarakan ini. Kira-kira apa yang sudah Kadin lakukan bagi para pengusaha-pengusaha lokal, petambak dan sebagainya mungkin yang ada di Kota Tarakan? Ya, terkait perikanan itu kita sudah memulai dari Januari kemarin, Januari Februari kita sudah mengumpulkan beberapa cold storage besar yang ada di Tarakan. Kita kumpulkan data terkait berapa besar jumlah produksi kita per bulan, itu kurang lebih 1.130 ton. Satu bulan itu Pak ya? Per bulan. Cuman memang itu belum cukup untuk kita melakukan ekspor langsung dari Kota Tarakan menuju negara tujuan. Tuntutan mereka begitu ya Pak ya? Melakukan ekspor untuk pemangkasan? Tuntutan, tapi itu adalah menjadi efek dominonya besar. Dalam arti kalau misalnya kita melakukan ekspor langsung dari Kota Tarakan, kita mendapatkan pajak ekspor. Dan surat keterangan asalnya, SKA, itu tidak hilang. Kalau kita melakukan ekspor melalui Surabaya atau Sulawesi, maka surat keterangan asal barang itu, ini kan lahirnya di Kaltara, tapi dia punya surat keterangan asal udah berubah dari Surabaya, dari Makassar, Sulawesi, kan kita kehilangan nama. Iya, betul yang sekali. lebih sayang lagi adalah pajak ekspornya, yang notabene harus masuk ke PAD-nya Kota Tarakan, jadi masuk ke PAD di kota lain. Seperti itu. Sepertinya ini menjadi masalah yang memang sudah dari tahun ke tahun ya Pak ya. Kadin Tarakan sendiri di periode kepemimpinan Bapak kira-kira punya strategi khusus apa untuk mungkin barangkali membuat satu benang ruwet ini tadi agak sedikit terurai? Dari hasil pertemuan kosor itu memang kita menumbuhkan kepercayaan kembali dari pengusaha untuk kita mulai mengumpulkan data. Setelah ini kebetulan saya juga dipercaya sama Pak Gubernur sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan di bidang ekonomi. Luar biasa. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pertemuan dari government ya, dari Pelni, dari Bea Cukai, dari imigrasi, dari karantina, terus dari dinas pertanian, perikanan. Kita akan berkumpul, saya akan bahas tuntas untuk program percepatan ekspor. Begitu gitu. Ya? Karena kita berharap ini segera dilaksanakan. Minimal target saya tahun depan harusnya udah terlaksana. Kalau provinsi dan kota, kabupaten kota udah solid dan kita mempersatukan semua, kita punya potensi untuk satu kali kirim, saya yakin akan terlaksana. Bakal jadi prestasi besar itu sepertinya Pak ya? Harusnya. Dan ini bukan prestasi Kadin secara sendiri, tapi adalah kinerja bersama. Tapi setidaknya Kadin yang menginisiasi ini terjadi karena memang ini jadi problematik yang sudah menaun ya Pak, yang kami dengar bahwa rekan-rekan dari pengusaha cold storage harus melalui via Surabaya, Sulawesi dan sebagainya, dan itu cost-nya tinggi sekali untuk itu. Ya, memang yang pertama kenapa harus ke sana ya itu tadi, karena kuantiti kita tidak mencukupi. Tidak mencukupi ya. Akhirnya harus ke sana. Nah, kalau ke sana biaya pasti tinggi. Terus memang mereka inginkan kan sebulan 2 kali ya ekspor itu. Nah, kalau misalnya kita melaksanakannya langsung dari Tarakan, tentunya yang pertama transport akan lebih cepat. Yang kemarin harus 40 hari baru sampai di negara tujuan, ini bisa-bisa 2 minggu udah sampai. Bahkan 15 hari udah sampai. Kalau dia berbicara ekonominya, pastinya dengan letak geografis kita yang di atas, Kaltara di atas ini, terus Jawa di bawah, Sulawesi di samping, negara tujuannya di Jepang di atas, tentunya ini akan lebih menghemat kos. Seperti itu. Waktunya lebih cepat, kosnya lebih murah. Dan mungkin barang yang diterima juga lebih fresh ya Pak ya. Kalau lebih cepat lebih baik begitu. Biarpun itu sama-sama freezer ya. Iya, betul. Dengan endurance yang mungkin tadinya 1 bulan gitu menjadi hanya 2 minggu ya Pak ya. Iya. Jadi bisa lebih memangkas. Tadi kalau bicara tentang apa yang sudah Bapak lakukan dengan pengusaha-pengusaha lokal ya, mulai dari UMKM, pengusaha-pengusaha besar,
Ada satu hal lagi yang menarik yang kemarin saya juga sempat ikutin. Bapak juga bersama Kadin mencoba menggandeng kerjasama dengan beberapa instansi di luar atau apa namanya organisasi di luar. Dalam hal ini mungkin di Sabah atau di beberapa kota besar di negara di Indonesia tadi ya. Yeah. Mungkin bisa Bapak jelaskan karena saya lihat asosiasi lain belum melakukan itu sampai dengan saat ini. Jadi Kadin dirasakan agak sedikit menonjol untuk menjalin kerjasama dengan pihak negara tetangga. Jadi kalau berbicara tentang hubungan dengan luar negeri, memang kebetulan kita di perbatasan. Seperti itu, dan memang Kadin ini bukan hanya ngurusin ekonomi dalam negeri, tapi kita juga sampai hubungan ekonomi luar negeri. Seperti itu. Karena kalau kita berbicara ekspor impor, tentunya ini udah hubungan dengan negara lain. Nah, terkait BIMega tadi, memang Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina itu udah terlaksana panjang, udah lama. Itu program nasional. Oh, program nasional Pak ya? Jadi kita beruntung kita ada program itu karena memang kita di perbatasan. Seperti itu. Terkait yang kemarin yang terakhir kita laksanakan yang barusan, memang dengan Institute Development of Sabah, Study Development of Sabah, itu memang ini membuka jaringan baru buat kita. Tentunya besar harapan dan mereka juga berharap kerjasama ini sampai dengan pengaruh perpindahan ibu kota. Oh, IKN Pak ya? Ya, dan mereka berharap memang ada kerjasama di antara kita, seperti itu. Banyak hal yang sebetulnya bisa, dan memang itu untuk luar negeri sendiri, kita punya program dari Indonesia untuk Indonesia. Maksudnya apa? Yang kita akan bantu produk sembako dan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat kita di Krayan. Kita melalui ship by kapal dari Tarakan ke Tawau, Tawau ke Kinabalu, masuk kembali ke Lombawan untuk membawa 7 kontainer kebutuhan masyarakat kita di sana. Yang sebelumnya disuplai oleh negara? Sebelumnya memang ada suplai dari Malaysia. Kemudian kita juga mensuplai dari pesawat subsidi yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Subsidi untuk membantu alat angkut. Nah, tapi kan kosnya tinggi. 1 kilonya 30 sampai 35 ribu per kilonya. Per kilo itu Pak ya? Tapi kalau kita bantu by ship, by kapal, terus lewat darat, itu sampai di sana saya perkirakan paling tinggi udah jelek-jeleknya 15 ribu per kilo. Nah, ini kan bisa membantu ya. Kalau kita hanya mendengar biasanya Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Ya. Nah, berarti stigma itu sudah pelan-pelan bisa digantikan. Kita hilangkan kalau program ini jalan, dan tentunya menunggu Tawau membuka pintu lockdown-nya. Berarti ini sedang dalam proses konsep ya Pak? Ini bukan hanya konsep, bukan hanya wacana. Akan segera digulirkan begitu? Kita sudah hubungan dengan KJRI di sana, di Malaysia, dan ini disambut baik. Tinggal menunggu buka pintu aja. Begitu buka pintu, saya akan langsung ke sana sama beberapa teman-teman Kadin Kota Tarakan. Bahkan kita mengundang beberapa Kadin Kaltara jika berkenan, yang tentunya ya inilah perjuangan seperti itu, dan perlu dukungan dari baik pemerintah dan masyarakat kita semua. Jadi secara tidak langsung akan pasti berdampak positif terhadap siapapun yang bergabung di Kadin maupun pengusaha-pengusaha yang tidak bergabung di Kadin, begitu ya? Pada dasarnya sih kita Kadin ya, kita membuka diri bagi yang mau bergabung silakan, yang tidak juga tidak masalah, karena tugas kita memang membantu semua terkait ekonomi, roda ekonomi di Kota Tarakan. Dan kita berharap kami hadir, Kadin ini bisa membantu apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala selama ini di pelaku ekonomi Kota Tarakan, seperti itu. Dan yakinlah perjuangan ini akan maksimal kalau semua akan bekerja sinergi, seperti itu. Begitu ya. Kira-kira mungkin Pak Fendi ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah yang mungkin mereka ingin bergabung di dalam keanggotaan Kadin, kira-kira apa yang harus mereka persiapkan dan sebagainya seperti itu, dan benefit apa kalau kita bergabung dalam organisasi ini yang bisa langsung dirasakan oleh mereka? Ya, untuk masyarakat masyarakat pencinta Kotor TV. Ya, ini memang kami mengundang dan terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk bergabung. Yang ingin bergabung silakan menghubungi
kita bisa buka di internet, itu Kadin Tarakan. Kemudian kalau mau bergabung kita buka semuanya. Kalau yang mau diskusi boleh, tapi harapan kita jangan secara personal, bentuklah organisasi atau kelompok masyarakat, kelompok penggiat ekonomi untuk melakukan dan mengundang kami kapanpun, yang penting jangan mendadak, di mana saja, tidak harus ada jamuannya, karena kita juga bukan sifatnya seremonial, kami lebih banyak ke action. Saat gini memang kita nggak banyak seremonial, dan rasanya semua juga pada takut seremonial. Dibatasin. Itu pengusaha juga manusia, pengurus Kadin juga manusia. Kalau banyak seremonial bahaya juga nih saat begini. Ya, baik. Jadi silakan apapun itu, apapun kendalanya, kapanpun dan dimanapun kami siap. Oke, baik Pak Fendi. Yang terakhir Pak Fendi, kira-kira dari Bapak sendiri sebagai Ketua Kadin maupun secara personal, harapan apa nih yang Bapak inginkan dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Tarakan? Ya, harapan saya kepada semua rekan-rekan pengusaha di Tarakan, kepada senior-senior saya juga, banyak pengusaha yang luar biasa di Kota Tarakan. Di Kalimantan Utara ini kiblatnya memang Kota Tarakan. Semua pengusaha, baik yang terbesar, yang kecil, sampai yang sudah lewat juga banyak di sini. Nah, itu harapan saya begini, di masa pandemi kita tetap harus saling sinergi. Gerakan bantu kawan ini penting. Kalau selama ini kita cuek dengan tetangga, pengusaha daerah kita, mari kita mulai buka diri, kita mulai membantu, kemudian terus tingkatkan kreativitas, inovasi, dan ingat teknologi itu sangat penting. Dunia IT ini sangat penting. Jadi maksimalkanlah teknologi, karena persaingan ekonomi ke depannya memang kiblatnya adalah teknologi. Seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, dunia IT ini nggak pernah tidur. 24 jam dia bekerja. Kalau kita bisa pekerjakan itu, mungkin mohon maaf, ini istilah saja, ngalah-ngalahin tuyul ini. Gitu. Kalau tuyul kan istilahnya ada pandangan orang yang pepatah menyampaikan, bekerjalah seperti tuyul, tidak perlu dipuji, nggak perlu dilihat, nggak perlu diapa, tapi dia bekerja aja gitu kan. Itu. Tapi kalau IT ini lebih daripada tuyul ini. Ya, begitu. Ini job ya. Ya. Baik Bapak, tak terasa kita sudah di penghujung bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Fendi dapat menginspirasi rekan-rekan kita, para pengusaha lokal di Tarakan maupun pelaku UMKM, bahwa sebenarnya tidak ada jalan yang sulit dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang penting kita memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan apa yang kita miliki agar memudahkan jalan kita untuk mencapai kesuksesan. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam dialog khusus pada episode yang berikutnya, dan patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan kerumunan. Saya Rina Chandra selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Sampai bertemu pada kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.